Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiyah Sikadafi, NIM 1119342. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi saya ingin sedikit mempresentasikan atau mereview modul 4 yang diberikan oleh dosen saya, Miss Yohana, terkait present perfect. Present perfect adalah bentuk dari waktu sekarang yang digunakan untuk menyatakan situasi, peristiwa, atau tindakan yang telah terjadi tanpa menyebutkan waktu spesifik terjadinya. Waktu tindakan tersebut tidak penting atau tidak diketahui. Contoh, someone has eaten my soup. Yang ketiga, pengalaman masa lalu atau tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya biasanya ditandai dengan adverb. Ever, never, once, before. Contoh, I have once stayed in Hilton Hotel. 4. Situasi, peristiwa, atau tindakan yang telah terjadi beberapa kali atau berulang-ulang kali dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan sekarang. Contoh, we have eaten at that restaurant many times. Yang kelima, situasi, peristiwa, atau tindakan yang telah dimulai di masa lalu atau sejak waktu tertentu telah berlangsung selama periode waktu tertentu dan masih berlanjut hingga sekarang. Contoh, I have no hair since last year. Aturan pembentukan kalimat present perfect. Yang positif ada subjek, have atau has, dan verb 3 atau verb 3. Yang negatif ada subjek, have not, atau has not, dan verb 3. Kalimat tanya ada have atau has, dan subjek, dan past participle, dan verb 3. Present perfect versus past perfect. Present perfect menyatakan sesuatu yang telah terjadi dan akibatnya atau efeknya masih berlanjut hingga saat ini. Contoh, Tom has lost his key. Has lost his key menyatakan bahwa Tom telah kehilangan kunci dan akibatnya sekarang Tom tidak memegang kunci. Past simple menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Contoh, Tom lost his key. Lost his key menyatakan kejadian yang telah terjadi, yaitu Tom menghilangkan kunci di waktu tertentu di masa lampau. Past perfect. Past perfect dapat digunakan untuk menyatakan suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Positif. Subjek, had, verb 3. Negatifnya as, had not, verb 3. Kalimat tanyanya ada had, as, verb 3. Contoh kalimat positifnya ada she had finished her test. Kalimat negatifnya ada she had not finished her test. Kalimat tanyanya, contoh kalimat tanyanya ada had she finished her test. Future tense. Future tense menyatakan tindakan yang akan terjadi di masa depan. Future tense dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang masa depan, berbicara tentang niat atau rencana masa depan, dan untuk berbicara tentang kegiatan masa depan yang telah dijadwalkan. Ada beberapa cara untuk membicarakan masa depan. Kita bisa memakai be, going to, will, simple present.
be going to. Contohnya ada they are going to have a meeting. Going to dapat digunakan untuk membicarakan kejadian di masa depan yang telah direncanakan sebelumnya daripada diputuskan pada saat berbicara. Will, contohnya ada I think I will go. Will juga dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian di masa depan dalam bahasa Inggris. Will dapat digunakan dalam beberapa cara yang berbeda-beda, yang semuanya berbeda dari masa depan dengan going to. Simple present, contohnya I'd start at 9 o'clock a.m. on Monday. The person simple dapat digunakan untuk berbicara tentang kegiatan yang dijadwalkan, timetables atau programs atau schedule yang akan berlangsung di masa depan. Kata kerja seperti start, leave, end, dan begin sering digunakan dalam kalimat ini. Subject dan person simple dan future times past. Cukup sekian review yang dapat saya sampaikan terkait modul 4 yang diberikan Miss Yohana untuk perbaikan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.